Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis. Antara satu garis dan garis lainnya juga mempunyai kedudukan. Pada geometri datar, kedudukan garis ada 3 macam, yaitu yang pertama dua garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang sama dan mempunyai lebih dari satu titik potong. Nah, di sini ada garis A. Garis A ini berimpit dengan garis B. Kelihatan ya? Oke. Selanjutnya yaitu dua garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang sama dan mempunyai satu titik potong. Nah, di sini ada garis A yang berpotongan dengan garis B dan memiliki satu titik potong, yaitu titik P. Kita ke teoremanya. Di sini buktikan bahwa dua sudut yang bertolak belakang itu sama besar. Di sini ada garis B yang berpotongan dengan garis A dan memiliki titik potong di sini. Titik potong di P. Sehingga menghasilkan 4 sudut, yaitu sudut P1, sudut P2, sudut P4, dan sudut P3. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa besar sudut P1 itu sama dengan besar sudut P3. Nah, perlu diketahui bahwa jika sudut P1 ditambah sudut P2 sama dengan 180 derajat. Ini merupakan sudut berpelurus. Sudut P1 ditambah dengan sudut P2 180 derajat merupakan sudut berpelurus. Kemudian sudut P2 ditambah sudut P3 sama dengan 180 derajat, juga merupakan sudut berpelurus. P2 ditambah P3. Ini merupakan sudut berpelurus. Akibatnya, sudut P1 ditambah sudut P2 sama dengan sudut P2 ditambah sudut P3. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Sudut P1 ditambah sudut P2 sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut P2 ditambah sudut P3 sama dengan 180 derajat. Nah, ini kita kurangkan. Karena ini kita kurangkan, maka ini dapat kita kanselasi sudut P2. Nah, ini dapat kita kanselasi. Kemudian sudut P1. Nah, positif bertemu negatif hasilnya negatif. Jadi sudut P1 dikurangi sudut P3 sama dengan 0. Karena 180 derajat dikurangi 180 derajat sama dengan 0. Nah, jika kita pindah ruas untuk yang sudut P3 nya menjadi sudut P1 sama dengan sudut P3. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya dua sudut yang bertolak belakang itu sama besar. Di sini kita membuktikan bahwa sudut P1 sama dengan sudut P3 itu sama dan sudah terbukti dengan pembuktian yang sudah saya jabarkan. Oke, selanjutnya yaitu dua garis sejajar.
Dua garis dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada suatu bidang datar yang sama dan tidak mempunyai titik potong. Nah, di sini ada garis A yang sejajar dengan garis B. Teorema dua garis sejajar. Dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, maka sudut-sudut yang sehadap besarnya sama, sudut dalam berseberangan besarnya sama, sudut luar berseberangan besarnya sama, besar sudut dalam sepihak berjumlah 180 derajat, dan besar sudut luar sepihak berjumlah 180 derajat. Nah, di sini saya gambarkan bahwa ini merupakan garis A yang sejajar dengan garis B. Jika dipotong oleh garis transversal, nah maka menghasilkan 5 teorema berikut ini. Nah, sekarang kita akan coba membuktikan untuk teorema yang pertama, yaitu apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, maka sudut-sudut yang sehadap besarnya sama. Sudut-sudut yang sehadap itu yang mana saja? Sudut P1 sama dengan sudut Q1. Ini merupakan sudut sehadap. Kemudian sudut P2 sama dengan sudut Q2. Ini merupakan sudut sehadap. Kemudian sudut P3 sama dengan sudut Q3. Ini juga merupakan sudut sehadap, dan sudut P4 sama dengan sudut Q4. Sekarang kita akan membuktikan yang ini. Sudut P2 sama dengan sudut Q2. Nah, di sini sudah saya gambarkan bahwa garis A sejajar dengan garis B. Nah, kita membuktikannya menggunakan prinsip sudut berpelurus dan jumlah sudut segitiga. Nah, di sini sudut P2 dan sudut Q2, sudut P2 dan sudut Q2 ini kita tarik garis yang tegak lurus di sini, di antara garis A dan garis B. Kemudian kita ketahui bahwa sudut P2 sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi dengan theta merupakan sebuah sudut yang berpelurus. Ini 180 merupakan jumlah dari sudut berpelurus, dan 90 derajat itu yang di sini. Nah, ini kan tegak lurus ya. Kemudian ini theta. Selanjutnya yaitu sudut Q2 sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi dengan theta. Nah, ini diperoleh dari jumlah sudut segitiga. Yang ini ya, segitiga siku-siku. Karena kedua ini memiliki kesamaan, yaitu sebuah persamaan yang sama, maka dapat kita tuliskan sudut P2 sama dengan sudut Q2. Terbukti. Nah, untuk selanjutnya, buktikan sudut P1 sama dengan sudut Q1, buktikan sudut P3 sama dengan sudut Q3, buktikan sudut P4 sama dengan sudut Q4. Dapat teman-teman coba secara mandiri. Untuk langkah-langkahnya sama. Sekarang kita lanjut pada teorema dua garis sejajar yang kedua, yaitu sudut dalam berseberangan besarnya sama. Nah, yang dimaksud sudut dalam di sini yaitu sudut P3, sudut P4, sudut Q2, dan sudut Q1 yang berada di dalam, di antara garis A dan garis B yang dipotong oleh garis transversal.
Nah, sekarang kita membuktikan bahwa sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Berseberangan artinya ini, nyabrang ya. Nah, nyabrang di garis transversal. Sudut P3 sama dengan sudut Q1. Nah, di sini akan kita buktikan bahwa sudut P3 itu sama dengan sudut Q1. Nah, di sini ada sudut P3 dan sudut Q1 ini apabila sudut P3 ditambah sudut P4 itu sama dengan sudut Q1 ditambah sudut Q4. Kok bisa ya? Karena kan sudut P3 dan sudut P4 ini akan membentuk sudut berpelurus yang besarnya 180 derajat, dan sudut Q1 ditambah sudut Q4 juga demikian, akan membentuk sudut berpelurus yang besarnya 180 derajat. Sehingga dapat kita tuliskan persamaannya, sudut P3 ditambah sudut P4 sama dengan sudut Q1 ditambah sudut Q4. Kemudian sudut P3 ditambah sudut Q4 sama dengan sudut Q1 ditambah sudut Q4. Nah, di sini untuk sudut P4 kita ubah menjadi sudut Q4. Nah, ini bisa. Kenapa? Karena kan kita sudah membuktikan bahwa sudut P4 itu sama dengan sudut Q4 dari pembuktian yang sudut sehadap tadi. Nah, kalau teman-teman sudah membuktikan yang teorema sudut sehadap, nanti akan terbukti bahwa sudut P4 itu sama dengan sudut Q4, sehingga kita dapat menuliskannya di sini. Nah, kemudian di sini dapat kita tuliskan bahwa sudut P3 ditambah sudut Q4 sama dengan 180 derajat, sudut Q1 ditambah sudut Q4 sama dengan 180 derajat. Nah, kita kurangkan nah, di sini kan ada yang sama nih, sudut Q4 jika dikurangkan dengan sudut Q4 kan habis. 180 derajat jika dikurangkan juga akan menghasilkan 0 atau habis. Sehingga yang tersisa adalah sudut P3 dikurangi dengan sudut Q1. Hasilnya 0 sama dengan 0. Nah, kalau kita pindah ruas sudut Q1-nya, maka menjadi bernilai positif, sehingga sudut P3 sama dengan sudut Q1 terbukti. Nah, untuk selanjutnya yaitu buktikan bahwa sudut P4 sama dengan sudut Q2 dapat dicoba secara mandiri. Nah, teorema yang ketiga yaitu sudut luar berseberangan besarnya sama. Tadi kan sudut dalam, sekarang sudut luar. Sudut luar itu yang mana? Yang sudut P2, sudut P1, sudut Q3, sudut Q4. Berseberangan artinya nyebrang ya. Nah, jadi sudut P2 sama dengan sudut Q4, sudut P1 sama dengan sudut Q3. Sekarang kita akan membuktikan bahwa sudut P1 sama dengan sudut Q3. Kita ketahui bahwa sudut Q1 itu sama dengan sudut Q3, yaitu sudut bertolak belakang. Nah, sudut Q1 dan sudut Q3 itu sama. Sudah kita buktikan di teorema sebelumnya, yaitu kedudukan dua garis yang saling berpotongan, bahwa sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi di sini dapat kita tuliskan sudut Q1 sama dengan sudut Q3. Nah, kemudian sudut P1 sama dengan sudut Q1, yaitu sudut sehadap. Nah, ini juga sudah kita buktikan di teorema sudut sehadap.
Oke, jadi di sini sudut P1 dikurangi sudut Q1 sama dengan 0 dan sudut Q1 dikurangi sudut Q3 sama dengan 0. Kemudian untuk yang sudut Q1 sama dengan sudut Q3 ini sama dengan ini kalau kita pindah ruasnya. Kalau kita kurangkan, maka yang sudut Q1 ini kita kurangkan dengan sudut Q1. Nah, kita cancelasi, hasilnya 0, tidak perlu kita tulis, sehingga tersisa adalah sudut P1 dikurangi sudut Q3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita pindah ruas untuk yang sudut Q3-nya, sehingga menghasilkan sudut P1 sama dengan sudut Q3 terbukti. Nah, untuk yang ini buktikan sudut P2 sama dengan sudut Q4 dapat kalian coba secara mandiri. Selanjutnya yaitu teorema besar sudut dalam sepihak berjumlah 180 derajat. Diketahui sudut P3 dan sudut Q2 merupakan sudut dalam sepihak. Buktikan sudut P3 ditambah sudut Q2 sama dengan 180 derajat. Nah, ini sudut P3 dan sudut Q2 dalam sepihak. Kemudian dalam sepihak selanjutnya yaitu sudut P4 dan sudut Q1. Nah, buktikan bahwa sudut P3 ditambah sudut Q2 ini hasilnya 180 derajat. Ini nanti ditambah dengan ini hasilnya 180 derajat. Nah, sudut P3 sama dengan sudut Q3. P3 sama dengan sudut Q3. Sudut sehadap. Q3 ditambah sudut Q2 sama dengan 180 derajat. Nah, ini sudut berpelurus. Jadi, sudut P3 ditambah sudut Q2 sama dengan 180 derajat. Terbukti. Kan? Sudut P3 dikurangi sudut Q3. Kita pindah ruas. Q3 sama dengan 0. Nah, untuk yang ini sama. Tetap ya, sudut Q3 ditambah sudut Q2. Nah, sehingga ini kita cancelasi sudut Q3 dan sudut Q3 yang sini dengan cara kita jumlahkan. Sehingga yang tersisa adalah sudut P3 ditambah sudut Q2 sama dengan 180 derajat. Artinya, sudut P3 ditambah sudut Q2 sama dengan 180 derajat itu terbukti. Selanjutnya yaitu besar sudut luar sepihak berjumlah 180 derajat. Nah, sudut luar sepihak itu yang sudut P1 dan sudut Q4, sudut P2 dan sudut Q3. Kita akan membuktikan bahwa sudut P1 ditambah sudut Q4 itu 180 derajat. Nah, kita ketahui bahwa sudut P1 dan sudut Q2 itu sudut sehadap. Kemudian sudut Q1 dan sudut Q4 itu membentuk sudut berpelurus sama dengan 180 derajat. Ini kalau saya tuliskan menjadi sebuah persamaan yang baru dengan cara kita pindah ruas untuk sudut Q1-nya, sehingga persamaannya itu sudut P1 dikurangi sudut Q1 sama dengan 0. Kemudian kita operasikan dengan sudut Q1 ditambah sudut Q4 sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan. Kemudian kita cancelasi antara sudut Q1 dengan sudut Q1, sehingga yang tersisa di sini adalah sudut P1 ditambah sudut Q4 sama dengan 180
derajat. Artinya, sudut P1 ditambah sudut Q4 sama dengan 180 derajat terbukti. Sekian pembahasan pada materi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.